Di dunia politik tak ada kawan dan lawan yang abadi, apalagi jika melihat sosok Anies Baswedan dan PDI Perjuangan di Pilpres 2024 lalu. Bersaing ketat di Pilpres, keduanya melunak di Pilkada. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani terang-terangan memuji sosok Anies Baswedan. Isyarat kerjasama di Pilkada pun menguat setelah PDI Perjuangan membuka peluang menggandeng PKB untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Saya juga sudah sampaikan dengan Pak Mohaimin Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilkada DKI Jakarta. Kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB dalam Pak Anies Baswedan bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami usung dari PDI Perjuangan. Mari kita tunggu beberapa waktu lagi dinamika politiknya akan seperti apa, tetapi kita membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan partai politik dimanapun di dalam konteks pilkada, karena setiap daerah punya konstelasi politik yang berbeda. Bak gayung bersambut, Anies Baswedan pun merasa terhormat dilirik PDI Perjuangan dan PKB. Anies akan membiarkan proses ini berjalan. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada partai-partai yang memberikan kepercayaan itu. Dan tentu itu tidak lepas dari suasana yang tadi kita bahas, bahwa Jakarta yang tenang, teduh, damai selama 5 tahun kemarin, tentu kita ingin teruskan ke depan. Jadi saya merasa terhormat, saya merasa sangat menghargai, dan sambil ini proses mengalir ke depan, kira-kira seperti apa nantinya. Saling lirik di antara Anies, PDI Perjuangan dan PKB di Pilgub Jakarta membuat Partai Keadilan Sejahtera mendekat. PKS mengakui Anies berpotensi menang dengan kapasitasnya. Partai dengan raihan suara terbanyak di Jakarta ini pun belum ada keputusan final soal sosok yang akan dimajukan di Jakarta. Ya, kami menghormati semua partai politik yang saat ini menggadang-gadang Pak Anies. Ya, kami juga melihat memang Pak Anies juga punya potensi, ya, punya rekam jejak yang baik, ya, punya prestasi, secara punya capacity to win dan capacity to govern. Tapi kami harus sampaikan bahwa PKS belum mengambil keputusan kepala daerah, salah satunya Jakarta, siapa yang akan diusung. Ya, aspirasi sudah masuk memang dari DPW PKS Jakarta untuk mengusung Pak Anies, dan kami tentu akan mempertimbangkan itu. Setidaknya ada 3 mantan gubernur yang mencuat di Pilgub Jakarta. Selain Anies dan Basuki Cahayapurnama, ada juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Begitu pula dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang ikut meramaikan bursa Pilgub Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. PDI Perjuangan dan Anies Baswedan saling puja-puji menarik. Benarkah ini akan berujung dukungan PDI Perjuangan kepada Anies di Pilgub Jakarta? Kita bahas bersama Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Mas Adit, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Mas Adit, ini Anies dan PDIP udah saling puja-puji, katanya sama-sama menarik lah. Mas Adit melihatnya ini sinyal kuat mereka kah akan kerjasama di Pilgub Jakarta tahun ini? Iya, kita menduga begitu ya, karena kan sinyal untuk bisa berdekatan, maka kemudian puja-puji itu harus dilakukan gitu ya. Biasanya begitu ya. Tapi apakah kemudian ini sebagai sebuah cara untuk melakukan pendekatan yang kemudian berujung kepada pembentukan koalisi, kita akan lihat saja gitu ya. Karena memang kalau misalkan diperhatikan calon yang mau diusung yaitu Anies Baswedan sebenarnya punya potensi yang sebagai calon presiden di pemilu 2024 yang lalu, dan juga mantan gubernur Jakarta, dan beliau juga memang ketika misalkan Pilpres kemarin hasilnya juga cukup, bahkan mungkin sangat baik gitu ya, bahkan beda 1% kalau nggak salah seingat saya dengan Pak Prabowo gitu. Jadi artinya modal politiknya Pak Anies memang relatif kuat gitu ya dibandingkan calon lain. Sehingga wajar saja ketika misalkan beberapa partai termasuk juga PDIP atau bahkan mungkin PKS atau beberapa partai lainnya, PKB yang saya dengar juga melirik Anies untuk kemudian mendorong untuk maju di dalam pencalonan gubernur yang kedua. Jadi dari sisi itu bisa kita pahami situasinya, sehingga
Ini yang kemudian mendorong bahwa situasi ini yang kita akan lihat apakah saling puja-pujinya itu akan berujung pada pembentukan koalisi yang dimaksud itu. Mas Adi, tapi kan kita tahu Anies Baswedan sama PDI Perjuangan selalu bertentangan, belum ada nih di perahu yang sama. Emang iyakah hanya karena elektabilitasnya? Kemarin juga di Pilpres lumayan suaranya cukup tinggi. Hanya itukah yang bikin PDI Perjuangan melunak? Saya pikir satu hal yang harus diperhatikan bahwa sepanjang Pilpres kemarin tentu antara PDIP yang mencalonkan Pak Ganjar dan juga Pak Anies Baswedan berada dalam gerbong yang relatif sama gitu ya di dalam konstelasi politik yang kemarin gitu ya. Sehingga meskipun PDIP sudah menarik garis lurus gitu ya, berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi, meskipun mereka berada dalam pemerintahan, jadi sisi itu kelihatan yang kita sebut mendekatkan emosi dan juga rasa kejiwaannya di antara keduanya itu ya. Jadi dari sisinya Pak Anies atau bahkan mungkin para pendukungnya, termasuk yang kalau misalkan kita lihat konsistensi antara para pendukung Pak Anies yang di luar komitmen untuk pemerintahan hari ini, itu kan ada di PKS ya. Meskipun kita perhatikan kalau dari sisi koalisinya kan Nasdem sama PKB memutuskan untuk gabung yang nanti gitu ya. Sementara PKS dan juga PDIP ini kan kemungkinan kalau kita lihat arahnya ke depan di pemerintahan Pak Prabowo berada di luar pemerintahan. Jadi dari sisi itu yang saya pikir bertemu Mbak, chemistry-nya itu ya, bahasa emosi kejiwaan dari para elit politik dan juga mungkin para calon, termasuk juga Pak Anies atau bukan para elit PDIP atau bukan partai yang lain untuk bisa mengusung Pak Anies gitu ya. Jadi positioning politiknya itu yang kemudian juga akan dilihat sebagai bagian dari pembentukan koalisi ya, kalaupun nanti itu terjadi nanti. Oke, artinya benang merahnya adalah kepentingan dan emosi yang sama ya, chemistry yang sama sejak Pilpres. Tapi kalau melihat nih PDIP masih lagi puji-puji Anies Baswedan, adakah potensi sebenarnya PDIP mau majuin kadernya jadi wagubnya Anies Baswedan? Bisa jadi demikian gitu, karena kan kita juga bisa paham bahwa PDIP juga punya kursi yang cukup baik juga di DKI Jakarta gitu ya, selain di Jakarta yang besar juga adalah PKS misalkan. Jadi kita bisa paham bahwa PDIP sebenarnya sebagai sebuah partai di Jakarta mereka punya kesempatan untuk memajukan calonnya. Bahkan beberapa yang saya dengar itu santer misalkan kayak Pak Ahok, terus kemudian Pak Menteri Seskap gitu ya, Pak Pramono, Pak Jarod dan segala macam itu sempat disebut-sebut. Bahkan terakhir yang saya dengar juga adalah Ketua DPRD, mantan Ketua DPRD Pak Edi ya, Prasetyo gitu, itu juga disebut-sebut ya. Jadi artinya Pak PDIP punya potensi banyak calon gitu ya. Nah cuma persoalannya adalah apakah kesepakatan yang akan mereka bangun itu akan terjadi atau tidak, karena kan pembentukan koalisinya itu masih memungkinkan untuk bisa terjadi atau bahkan mungkin tidak jadi sama sekali gitu. Jadi kita masih bicara soal asumsi-asumsi dan kemungkinan-kemungkinan gini Mbak. Oke, kan memang ada beberapa kader yang diajukan ya sama PDIP, misalnya tadi Prasetyo Edi. Tapi kan kita tahu PDIP nggak bisa maju sendiri kalau mau berkontestasi di pilkada. Nanti kira-kira PDIP biar bisa kuat nih mengusung Anies, siapa yang harus digandeng untuk jadi cawagupnya? Partainya juga mana aja, PKB kah? Yang saya dengar juga PKB sedang mencoba untuk mendekat ya. Dari sisi itu kita juga bisa memahami gitu PKB kenapa ingin mencalonkan Pak Anies. Ya karena track record terkait dengan Pilpres kemarin. Jadi itu kita bisa sangat paham. Jadi menurut saya adalah sosok Pak Anies ini adalah orang yang punya potensi kemenangan yang baik gitu ya. Sehingga tentu akan dilirik oleh partai politik lain gitu. Jadi pada saat yang bersama juga kita sangat paham track record di dalam pemerintahannya ketika menjadi gubernur juga dianggap baik. Jadi artinya dari sisi kepeluangan ini tentu akan ada banyak partai politik yang akan mensupport koalisi ini. Cuma masalahnya adalah kita belum tahu keseriusan Pak Anies untuk mencalonkan apakah sudah menjawab iya atau tidak gitu ya. Di samping juga calon-calon lain juga sedang menanti gitu ya, bahkan termasuk kadang-kadang seperti Ridwan Kamil gitu yang juga belum menentukan pilihan mau di mana, di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Jadi konstelasi ini masih saling menunggu satu sama lain kali ya Mbak. Jadi ini yang menurut saya tambah menariknya tuh di situ, karena di Jakarta itu
masih saling lirik-lirikan satu sama lain, Pak Anies maju atau enggak gitu. Kalau enggak maju kan berarti ada potensi lain untuk bisa menang gitu ya. Bisa ikutan juga berkompetisi di situ. Oke. Gitu. Jadi memang masih menariknya ditambah itu, Mbak. Oke, kalau kan PDIP, PKB, PKS semuanya belum ada yang fix nih mau mengusung Anies apa enggak. Tapi kalau kemungkinan mereka bertiga berkoalisi, kan artinya ya lumayan lah, karena mereka chemistry-nya ataupun juga komunikasinya masih terus berlangsung. Jadi cawagupnya siapa nih kira-kira yang bisa membuat Anies semakin kuat di Jakarta? Ya, pilihannya kemudian adalah siapa yang kemudian akan mengajukan, apakah PDIP ataupun PKB misalkan, atau bersepakatnya siapa di luar itu, kalaupun mereka tidak punya titik temu terkait dengan itu. Jadi memang ini yang jadi perlu untuk dibicarakan gitu ya. Tentu pada saat yang bersamaan juga harus dicek respon masyarakat, pandangan publik ataupun popularitas dan elektabilitas dari calon yang mau diusung bersama Pak Anies, potensinya bagaimana. Kalau emang ternyata baik, positif, ya tentu tidak akan ada keberatan kalau misalkan calon itu bisa digandengkan gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang saya pikir perlu untuk dicocokkan ya, bukan hanya soal chemistry-nya, tapi juga soal bagaimana respon dan tanggapan publik terhadap itu calon yang mau diajukan sebagai calon wakil gubernurnya nanti. Gitu. Ada Itu nama Andika Perkasa juga, Mas Adit. Gimana ngeliat peluangnya? Kalau Pak Andika saya pikir bisa saja gitu ya. Cuma masalahnya kemudian adalah Pak Andika kan tidak punya pengalaman sama sekali gitu ya untuk di level pemerintahan daerah, atau meskipun beliau adalah Panglima TNI gitu ya. Tapi maksudnya adalah yang nama-nama yang disebutkan oleh PDIP yang lalu itu kan mereka juga punya pengalaman di level eksekutif gitu, Mbak. Pak Jarod, terus kemudian Pak Ahok gitu ya, Pak Pras gitu ya, yang juga punya pengalaman di DKI gitu ya. Jadi ada banyak pertimbangan yang saya pikir juga harus dilihat gitu ya, dan penentunya tentu ada di pimpinan PDIP ya, kalaupun ingin mendorong bagaimana itu yang akan disodorkan siapa namanya. Oke, kalau misalnya nanti Anies Baswedan tetap maju di Pilkada Jakarta dengan siapapun partai politik yang mengusungnya, siapa kira-kira lawan yang sama-sama kuatnya lah, sepadan untuk melawan Anies di Pilkada Jakarta, Mas? Makanya ini pertarungan yang menurut saya masih saling menunggu ya. Kita belum tahu situasinya. Kalaupun yang sepadan, sepengetahuan saya ini juga data yang lama yang dan saya pikir masih konsisten gitu ya. Yang relevan itu adalah Ridwan Kamil gitu ya. Beliau memang punya potensi untuk bisa menjadi lawan dari Pak Anies kalau misalkan berkenan untuk maju. Dan kalau seandainya Ridwan Kamil juga ingin tarung di Jakarta, kalaupun tidak ada, maka ada calon lain yang sebenarnya bisa potensi. Tapi cuma masalahnya ini adalah kalau mau digaitkan dengan PDIP, maka beliau itu adalah Ahok gitu ya. Tapi masalahnya kan Ahok tidak bersedia atau tidak gitu untuk dicalonkan jadi nomor 2 gitu. Itu yang juga jadi isu yang saya pikir perlu untuk dilihat. Tapi artinya saya nggak tahu kalau untuk Gerindra siapa yang kemungkinan akan maju ya, itu juga masih jadi catatan gitu ya. Masih saling menunggu satu sama lain. Jadi masih bisa berubah gitu Mbak situasi ini. Tapi kalaupun ditanya siapa yang paling potensial, ya memang Anies melawan Ridwan Kamil gitu. Mungkinkah PDIP sebenarnya mengajukan nama Anies Baswedan memang untuk mempersiapkan melawan Ridwan Kamil di Jakarta? Dugaan saya begitu, meskipun juga Ridwan Kamil juga posisi di Jawa Barat juga diinginkan gitu. Itu yang kadang-kadang kita masih belum jelas. Jadi kita masih belum bisa memahami endingnya di mana gitu. Calon-calon ini akan berlabuh dan kemudian mereka berkoalisi ataupun membentuk koalisinya itu seperti apa. Kita tunggu saja lah. Kita belum pasti dapat gambaran yang jelas karena semua masih abu-abu, Mbak. Oke. Mas Adit, kan PDIP mengajukan nama Anies Baswedan karena memang tidak ada sosok yang kuat di internalnya. Apakah kalau Mas Adit melihat ini sebenarnya kepentingan politik dari PDI Perjuangan atau gimana, Mas? Ya, saya pikir memang begitu ya. PDIP juga harus realistis gitu. Kalaupun mereka ingin tetap berkontribusi di Jakarta gitu, maka kemudian mereka harus mencalonkan calon yang tingkat kemenangan juga tinggi. Sebagai contoh misalkan kalau mau dipaksakan dari internal PDIP gitu ya untuk menjadi nomor 1 gitu sebagai calon gubernur, saya pikir tidak mudah gitu ya. Manakala posisi Pak Anies sendiri hari ini juga relatif baik gitu ya. Jadi
eh, apa Pak PDIP atau bahkan partai-partai lain juga berhitung soal itu. Jadi Jakarta ini relatif hampir mirip dengan daerah lain seperti misalkan Jawa Timur gitu ya, ya seperti Bu Hovifah yang punya potensi yang cukup baik ya, gitu. Sehingga kemudian para elit politik dan juga partai politik sedang menyusun strategi agar bisa mengimbangi calon-calon yang mau ditampilkan nanti gitu. Jadi itu salah satu kemudian kenapa tarik ulurnya atau bahkan nama-nama ini masih sedang atau terus dibicarakan gitu ya. Karena ada kepentingan-kepentingan yang tentu mereka sedang ingin sampaikan kepada publik juga. Meskipun kita bisa paham calon-calonnya juga punya kompetensi, punya popularitas, elektabilitas, track record yang juga sebenarnya baik. Jadi kita nggak ada masalah gitu ya. Publik sebenarnya relatif sudah mengenal dengan baik pada calon-calon. Tinggal pasangan ini akan seperti apa gitu ya. Dengan siapa itu akan dipasangkan, itu yang kita perlu tunggu ya. Oke, Mas Adit ngelihatnya kalau dari dinamika politik sekarang di Jakarta, kira-kira akan ada berapa poros nanti yang maju di Pilkada Jakarta 2024? Dugaan saya dua ya. Dua. Dugaan saya dua. Kalaupun ada tambahan 3 gitu ya. Tapi saya pikir Jakarta kan termasuk daerah yang pilkadanya relatif punya tingkat kompetisinya yang relatif ketat gitu ya. Jadi saya pikir akan sangat berhitung dengan dalam gitu ya bagi para calon yang mau bertanding gitu, yang mau bertarung. Tapi kalaupun ada 3 gitu atau 4 ya, kan ada calon independen 1 ya yang kemungkinan besar akan lolos gitu ya. Jadi mungkin kalau yang dari koalisi partai mungkin 2 ditambah calon independennya 1 atau bahkan mungkin dari partainya koalisi partai 3 dan mungkin calon independennya. Jadi total mungkin antara 3 atau 4 gitu ya. Kita lihat saja nanti. Nah, 3 porosnya itu siapa aja Mas kira-kira? Kita tunggu saja satu lagi Gerindra dan kita belum tahu ya apakah Gerindra dan Golkar itu akan jadi satu poros ya, termasuk sama PAN. Oke, Gerindra sih kemarin bilang udah mau dukung RK sebenarnya ya, tapi masih nunggu Golkar juga akan tugasin RK di mana ya berarti? Makanya itu balik lagi kan akhirnya muternya di situ gitu, itu muternya di situ, dan termasuk PAN juga saya yakin juga akan punya posisi yang relatif sama gitu ya. Nasdem juga kita belum tahu apakah mau ambil dukungan dengan bersama Anies atau bahkan mungkin bersama RK gitu ya. Nah, kita belum tahu juga kondisinya. Oke, pendaftaran memang masih lama ya Agustus, tapi sebenarnya apa yang masih ditunggu sih sama semua partai politik untuk deklarasi akan dukung ini secara pasti gitu? Ini seperti berpola Mbak, seperti layaknya pendaftaran Pilpres dan juga pilkada di banyak tempat gitu ya. Akan menjadi sangat baik gitu ya, putusan-putusan itu dilakukan di detik-detik terakhir dalam pandangan para elit politik gitu ya. Karena mereka merasa bahwa ketika keputusan itu dilakukan di detik-detik terakhir, maka putusan itu akan sudah fix gitu ya. Jadi tidak perlu ada kalkulasi lain atau bahkan diskusi-diskusi lain gitu ya. Sehingga waktu yang sekarang misalkan dari Juni sampai Agustus itu masih ada peluang bagi semua pihak yang ingin berkontestasi itu untuk terus melakukan dukungan politik gitu ya, mobilisasi dukungan politik baik itu kepada publik, masyarakat atau kepada elit-elit politik. Jadi itu langkah-langkah itu yang biasanya mereka lakukan untuk meyakinkan bahwa keseriusan terhadap calon yang mereka usung itu adalah benar-benar terjadi. Sehingga kondisi itu yang kemudian meyakinkan para pemutus kebijakan terutama di partai politik detik-detik terakhir itu mereka harus mengiyakan itu. Jadi banyak hal sih, terutama bagi yang mereka tidak punya modal politik ya, paling nggak kita bisa menduga di elektabilitas dan popularitas. 2 bulan itu menurut saya cukup waktu untuk bisa mereka sosialisasi. Tapi bagi calon seperti Anies Baswedan atau bahkan Ridwan Kamil gitu ya, itu menurut saya adalah butuh waktu untuk meyakinkan elit politiknya, bukan ke masyarakat, karena dari sisi masyarakat sudah cukup banyak yang tahu soal mereka, kiprahnya dan segala macam. Jadi itu yang bisa terjadi nanti. Kita tunggu akhirnya nanti detik-detik terakhir menuju penutupan pendaftaran. Terima kasih Mas Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Terima kasih sudah berbagi untuk Rumah Pemilu. Sehat selalu Mas. Sehat selalu.